Hi everyone, how's life? Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal reading comprehension descriptive text kelas 7 SMP. Soal pertama, what are the color of the robot's eyes? Nah teman-teman, jika kita ingin menjawab soal-soal reading comprehension, dahulukan membaca soal, lalu mencari clue atau kata kunci di teks. Nah, pertanyaannya, apakah warna dari mata robot? Berarti kita harus mencari kata kunci mata yang ada di teks. Now, let's read the text. Mari kita baca teksnya. I just get a new toy from my uncle. Saya baru saja mendapatkan mainan baru dari paman saya. My uncle is a sailor. Paman saya adalah seorang pelaut. He bought me a robot when he sailed. Dia membelikan saya sebuah robot ketika dia sailed abroad, berlayar ke luar negeri. I love this robot. Saya sangat menyukai robot ini. My robot is very nice. It is about 20 cm tall. Robot saya sangat bagus. Tingginya sekitar 20 cm. The color of the robot is blue. Warna robot ini adalah biru. The robot has a strong body. Robotnya memiliki badan yang kuat atau kokoh. It has two big red eyes. Nah, teman-teman, di sini ada kata kunci eyes yang artinya mata. Jadi, robot ini memiliki dua mata besar yang berwarna merah. Jadi warna mata robotnya adalah merah, maka jawaban yang tepat adalah A. Kalau B salah ya teman-teman, warna matanya bukan biru. Yang biru ini adalah warna robotnya, bukan matanya. Yang C salah, yang D juga salah. Next kita lanjut ke soal kedua. What is the main idea of paragraph 3? Apakah ide utama atau ide pokok dari paragraf 3? Nah, teman-teman, langsung saja kita baca paragraf 3. My robot can be moved with two medium-sized batteries. Robotku bisa bergerak dengan menggunakan dua baterai yang berukuran sedang. Setelah memasukkan baterai pada punggung robot, we can make it move. Kita bisa membuatnya bergerak when we push the button behind its neck. Ketika kita menekan tombol di belakang lehernya. Kemudian, the robot will move its left and right foot in turn. Robot akan menggerakkan kaki kanan dan kirinya. It will move its two arms in turn too. Ia akan juga memindahkan atau menggerakkan kedua lengannya. Walau bagaimanapun, the robot couldn't bend its feet and it moves forward only. Robot ini tidak bisa menekukkan kakinya dan ia hanya bisa bergerak maju atau berpindah ke arah depan. So, ide pokok dari paragraf 3 adalah yang A, a medium-sized battery must be put to make the robot strong. Baterai berukuran sedang harus kita masukkan untuk membuat robot kuat. Ini bukan ide dari paragraf 3 tadi ya. Kemudian yang B, two batteries are needed to make the robot move. Dua buah baterai dibutuhkan untuk membuat robot bergerak. Nah, ini jawaban yang tepat. Karena tadi dijelaskan di paragraf 3 bahwa jika kita ingin membuat robotnya bergerak, kita harus memasukkan dua buah baterai. Next, yang C, the writer's robot is difficult to move. Robot penulis ini susah untuk digerakkan. Ini salah ya teman-teman. Kemudian yang D, the robot can move without batteries. Robot tersebut bisa bergerak tanpa baterai. Ini salah ya teman-teman. Tadi dijelaskan di paragraf ketiga bahwa robot tersebut bisa bergerak jika kita memberikan dua buah baterai. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3.
From the text, we know that dari teks tersebut kita tahu bahwa, nah kita lihat dulu optionnya yang A, the robot can't move backward. Robot itu tidak bisa bergerak ke belakang atau nggak bisa mundur. Nah ini bisa jadi benar karena tadi di paragraf ketiga disebutkan bahwa the robot could not bend its feet and it moves forward only. Jadi dia bergeraknya hanya ke arah depan. Forward artinya maju ya, ke depan. Jadi yang A ini bisa jadi benar. Yang B, the robot's feet are bendable. Kaki robot dapat ditekuk. Nah ini jawabannya salah ya. Tadi kita baca di paragraf 3 bahwa the robot could not, tidak bisa menekukkan kakinya. Jadi ini bukan jawaban yang benar. Yang C, the robot can't move at all. Robot ini atau robot itu tidak bisa bergerak sama sekali. Ini juga jawabannya salah ya. Tadi sudah kita bahas bahwa robot itu bisa bergerak jika kita beri 2 buah baterai. Next, yang D, the robot has no arms. Robot ini tidak memiliki lengan. Ini juga salah. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa robot ini bisa menggerakkan kedua lengannya juga. Jadi dia memiliki lengan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. The robot can't move backward. Robotnya tidak bisa bergerak mundur. Soal berikutnya. What does Mrs. Yamamoto do? Nah, soal ini menanyakan tentang pekerjaan Mrs. Yamamoto. Mrs. Yamamoto ini artinya istri dari Pak Yamamoto. Nah, kita lihat di teks. Kita cari kata kunci, yaitu istri Pak Yamamoto. Sebenarnya kalau kita ingin cepat, kita bisa langsung cari kata kuncinya istri. Nah, di sini ketemu istrinya. Namun kita bahas dari paragraf 1 ya, untuk lebih jelasnya. We have a new neighbor. Kita memiliki tetangga baru. The Yamamotos, keluarga Yamamoto. They come from Japan. Mereka berasal dari Jepang. They moved to our city 2 weeks ago. Mereka pindah ke kota kita 2 minggu yang lalu. Mr. Yamamoto, Pak Yamamoto works for a mining company. Bekerja untuk mining company di Riau. But his wife stays at home. Tetapi istrinya tinggal di rumah. Di sini stays at home berarti istrinya adalah ibu rumah tangga ya, atau mengurus rumah. Jadi jawabannya, mari kita lihat yang A, she is a mining worker. Ini tidak tepat ya. Kemudian yang B, she is a housewife. Dia adalah ibu rumah tangga. Ini adalah jawaban yang tepat. Yang C, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Ini tidak tepat. Yang D, she is a student. Dia adalah seorang murid. Ini juga tidak tepat. Maka jawaban yang benar adalah B. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Where does Mr. Yamamoto work? Di manakah Pak Yamamoto bekerja? Nah, tadi sudah kita bahas bahwa Mr. Yamamoto works for a mining company in Riau. Jadi kita lihat yang A, in a housing area in Riau, ini tidak tepat. Kemudian yang B, in a mining company, ini benar ya. Yang C, in Tokyo, Japan, ini salah. Karena Pak Yamamoto sudah pindah ke Riau. Yang D, at home, di rumah saja. Ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B, in a mining company. Soal berikutnya, how long have the Yamamoto stayed in Indonesia? How long artinya berapa lamakah keluarga Yamamoto sudah tinggal di Indonesia. Nah, tadi di paragraf pertama kita sudah membahas bahwa keluarga Yamamoto pindah ke kota kita 2 minggu yang lalu. They moved to our city 2 weeks ago. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C, 2 minggu.
Soal berikutnya, what does the writer dream of? Apakah yang diimpikan penulis? Nah, kita lihat kata kuncinya ini adalah tentang mimpi, yaitu dream. Jadi kita cari di paragraf 2 yang ada kata dream-nya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita baca saja, I dream about going there someday. Saya bermimpi akan pergi ke sana suatu hari nanti. Kesananya ini kita lihat there-nya refers to kemana ya? I also, kita baca dari kalimat sebelumnya, I also love to hear about Japan. Aku juga senang mendengar cerita tentang Jepang darinya. Jadi mimpi penulis adalah I dream about going there. Saya bermimpi atau aku memiliki impian untuk pergi ke sana suatu hari nanti, yaitu kesananya ke Jepang ya, karena disebutkan di kalimat sebelumnya itu adalah Jepang. Jadi apakah mimpi penulis yang A, working in a mining company, bekerja di perusahaan mining, ini tidak benar. Kemudian yang B, having a nice friend like aku, memiliki teman yang baik seperti aku, ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, visiting Japan someday, ini adalah jawaban yang tepat karena disebutkan di teks bahwa penulis memiliki impian untuk pergi ke Jepang suatu hari nanti. Yang D, going to Rio someday, ini salah ya, penulis tinggal di Riau, jadi impiannya bukanlah untuk pergi ke Riau. Jawaban yang tepat adalah C, visiting Japan someday. Soal berikutnya, complete the sentence number 8. Lengkapilah kalimat nomor 8. Nah, ini adalah nomor 8. Kita baca kalimat pertamanya. I want to describe my father. Aku ingin mendeskripsikan ayahku. He is about 45 years old. Usianya sekitar 45 tahun. Dia sekitar 170 centimeters. 170 cm. Nah, kita tahu bahwa 170 cm ini kira-kira adalah ukuran tingginya. Jadi, nomor 8 ini seharusnya jawabannya adalah tinggi. Nah, kita lihat yang A, short, ini artinya pendek. Jawabannya tidak tepat. Yang B artinya kurus, ini juga salah. Yang C, gemuk, ini juga salah. Yang D, tinggi, ini adalah jawaban yang tepat. Jadi tingginya sekitar 170 cm. Soal berikutnya, complete the sentence number 9. Lengkapilah kalimat nomor 9. Nah, ini adalah nomor 9. Kita harus membaca kalimat sebelum dan sesudahnya agar mengetahui jawabannya. He has a round face and a short black hair. Ia memiliki wajah bulat dan rambut pendek yang berwarna hitam. He has big eyes. Ia memiliki mata yang besar and a flat nose dan hidung flat. My father likes doing a sport. Ayah saya suka olahraga terutama ... Nah, ini isinya adalah olahraga apa ya? Jadi kita baca kalimat setelahnya. His favorite is taekwondo. Dan kesukaannya atau favoritnya adalah taekwondo. Nah, teman-teman, taekwondo ini olahraga apa? Itulah yang harus kita cari untuk menjawab nomor 9. Kita lihat option A, running. Running adalah olahraga lari. Ini jawabannya tidak tepat karena taekwondo bukan merupakan olahraga lari. Kemudian yang B, wrestling. Wrestling ini artinya gulat. Nah, taekwondo bukan merupakan olahraga gulat, jadi ini juga salah. Yang C, marital arts. Marital arts ini artinya adalah seni bela diri. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Taekwondo merupakan salah satu olahraga seni bela diri. Kalau yang D, water sports, itu olahraga air, kurang tepat karena taekwondo bukan merupakan olahraga air. Jadi jawaban yang tepat adalah C, marital arts. Soal nomor 10, complete the sentence number 10. Lengkapilah kalimat nomor 10. Nah, ini adalah kalimat nomor 10. Kita lanjutkan dari
yang sudah kita bahas tadi. He has a red belt. Ia memiliki sabuk berwarna merah. My father usually helps me. Ayah saya biasanya membantu saya when I find ... in doing my homework. Ketika saya menemukan ... dalam mengerjakan tugas rumah. Nah, ayah saya membantu saya ketika saya menemukan apa? Kita lihat yang A. Stories, ketika saya menemukan cerita, ini jawabannya salah. Kemudian B, bonuses, ketika saya menemukan bonus juga salah. Yang C, difficulties artinya adalah kesulitan. Ini bisa jadi benar. Kita lihat dari kalimat my father usually helps me. Ayah saya selalu atau biasanya membantu saya ketika saya menemukan kesulitan in doing my homework. Nah, yang C ini jawabannya cocok jika kita lengkapi kalimat nomor 10 dengan kata difficulties. Yang D, information. Ketika saya menemukan informasi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang benar adalah C, difficulties. My father usually helps me when I find difficulties in doing my homework. Ayah saya biasanya menolong saya ketika saya menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas rumah. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal reading comprehension descriptive text. Thanks for watching. See you in the next video.